لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya bahwa kita masih diberikan umur dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, sebelum kita melaksanakan sholat tarawih bersama, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Untuk penceramah sekaligus imam tarawih pada malam hari ini adalah Ustadz Muhammad Ardan. Pendapatan infak kentleng dari kemarin sebesar 356.000, sehingga jumlah pendapatan kentleng sampai hari ini berjumlah 7.812.000. Kami atas nama pengurus mengucapkan jazakallahu khairan katsiran. Demikian informasi ini dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa pada malam yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki amal kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan setiap amal ibadah yang sudah kita persembahkan mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai dengan hari ini itu menjadi sebuah amalan yang makbulan, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, kesehatan, kekuatan, kemauan dan kemampuan untuk bisa kita menuntaskan berbagai aktivitas ibadah di bulan Ramadan sampai nanti Ramadan beranjak meninggalkan kita termasuk orang yang dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu, pertemuan yang pertama kita sudah membahas ada dua karakter sifat yang sangat dicintai Allah, disukai Allah dalam diri kita. Yang pertama apa Pak kemarin? Masih ingat? Sifat nom? Boleh. Al-hilmu atau halim, lemah lembut, santun, mampu mengendalikan emosi, sifat amarah yang bergejolak dalam diri kita. Yang kedua, kata Nabi, karakter yang Allah sukai dalam diri kita yaitu al-haya. Al-haya itu apa? Malu. Inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Manusia punya sifat, punya karakter malu. Kalau hewan tidak punya malu. Kambing itu masuk kebun siapa saja bebas, tidak ada perasaan malu, walaupun dilihat oleh yang punya kebun. Tapi kalau manusia itu adalah Allah dibekasi dengan al-haya. Tapi malu bukan malu kepada makhluk, bukan malu kepada manusia. Kenapa tidak berbuat
maksiat, kenapa tidak mengambil punya orang lain? Malu karena dilihat oleh manusia, itu bukan malu yang sesungguhnya. Tapi malu yang sesungguhnya itu adalah malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Bagaimana malu kepada Allah yang sesungguhnya? Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi di hadapan para sahabat, "Istahyu minallahi haqqal haya." Wahai para sahabatku, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Sampai para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, inna lanastahyi walhamdulillah." Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami malu kepada Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi kata Nabi, qala laisa dzaka, kata Nabi, bukan itu. Semua orang kalau ditanya malu, dia menjawab malu. Walakin al-istihya' min Allah haqqal haya, akan tetapi malu yang sesungguhnya, malu yang sebenarnya, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, antahfadhu ra'sa wa ma wa'a. Engkau harus mampu memelihara, menjaga isi kepalamu, wa ma wa'a, dan apa yang ada di sekitar kepala. Kira-kira yang ada di dalam kepala kita apa? Ya apa? Bicara sedikit. Kata Nabi, malu yang sesungguhnya, malu kepada Allah, antahfadha ra'sa wa ma wa'a. Engkau harus mampu menjaga, memelihara isi kepalamu dan yang ada di sekitarnya. Apa yang ada dalam kepala kita? Akal, pikiran. Kita mampu menjaga, memelihara, jangan sampai dalam kepala kita ada pikiran buruk kepada orang lain, suudzon kepada orang lain. Kenapa kita tidak punya pikiran buruk kepada saudara kita, kepada orang lain? Karena kita malu, bukan malu kepada orangnya, tapi malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan engkau harus mampu memelihara, menjaga apa yang ada di sekitar kepalamu. Apa yang ada di sekitar kepala kita? Kedua mata kita. Jangan suka melihat sesuatu yang tidak diridhai Allah, yang bisa mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, pandangan kita nanti akan dihisab Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Bulan Ramadan waktunya kita gunakan kedua mata kita untuk melihat hal-hal yang positif, membaca Al-Quran, kitab Allah. Apa yang ada di sekitar kepala kita? Kedua telinga kita. Jangan menggunakan kedua telinga hanya sekedar mendengar gosip, gibah. Harus mampu memelihara. Kenapa kita tidak mau mendengar gibah, tidak mau mendengar gosip? Karena malu kepada yang Maha mendengar, yang Maha memiliki kedua telinga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu kepada Allah, mampu menjaga lisan kita. Jangan berucap kata-kata yang bisa mengundang permusuhan antara satu dengan yang lain, ucapan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, anggota tubuh yang paling banyak bergerak adalah lisan. Siapa yang mampu menjaga lisannya, kelak akan menjadi tetanggaku di surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama, malu yang sesungguhnya, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Nabi, malu yang sesungguhnya, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tahfadhul batana wa ma hawa. Engkau harus mampu melihara, menjaga perutmu.
dan apa yang ada di sekitarnya. Jangan memasukkan sesuatu dalam perut yang bukan hak kita, memasukkan yang haram ke dalam perut. Kata Nabi, sesuatu nasi yang kau masuk dalam mulutmu itu bukan hakmu, maka bersiap-siaplah untuk menempati tempat duduknya di neraka. Bahkan ibadah dan doanya tidak akan diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, coba Anda berdoa kepada Allah untuk diriku agar aku menjadi manusia apabila aku berdoa dan ibadahku diterima Allah Subhanahu wa ta'ala." Oleh Nabi tidak langsung dipenuhi permintaan, tapi Nabi memberikan saran kepadanya, "Wahai Sa'ad, kalau engkau menjadi manusia, ingin doamu didengar oleh Allah, bukan hanya sekedar didengar, ingin diijabah oleh Allah doa dan ibadahmu, syaratnya satu, atim mat'amaka takun mustajab da'wah." Pelihara perut, jaga perutmu dari barang yang haram. Niscaya kau menjadi manusia, doamu, ibadahmu akan diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang paling penting isi perut itu? Yang kata Nabi, ada segumpal daging. Jika itu baik, maka seluruh jasad kita akan baik. Tapi jika itu rusak, maka seluruh anggota tubuh kita akan rusak. Apakah itu? Itu adalah hati. Jika hati kita baik, maka anggota tubuh kita pun akan baik. Tidak akan mau tangan ini mengambil yang bukan haknya karena malu kepada Allah. Tidak akan melangkah kedua kaki kita ke tempat maksiat, ke tempat perzinahan, perjudian, karena malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua mata kita tidak akan melihat sesuatu yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala karena hati kita baik. Tapi kalau hati kita rusak, maka seluruh anggota tubuh kita akan rusak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo mari kita menjaga, tempatkan rasa malu yang sebenarnya bukan malu kepada makhluk, tapi malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita hidayah. Tanpa hidayah Allah, kita tidak akan selamat dunia dan akhirat. Itu saja untuk pada kesempatan kali ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi